Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Yulia Martini dalam pembelajaran kimia di kelas 11. Oke anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan ke materi asam basa, yaitu hari ini kita akan mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan sebuah indikator. Nah, sebenarnya indikator itu ada banyak macamnya ya. Ada indikator alami, ada juga indikator universal, dan juga ada pH meter. Itu untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa. Untuk hari ini, Ibu akan mendemonstrasikan praktik gitu ya, mengenai cara mengidentifikasi sifat asam dan basa menggunakan indikator alami yang ada di alam sekitar. Oke, untuk indikator alaminya yang Ibu gunakan ini adalah bunga telang ya. Ini ekstrak bunga telang. Kalau kalian perhatikan, ini adalah bunga telangnya ya. Nah, cara mengekstraknya itu Ibu ada dua cara gitu ya. Kalau yang Ibu lakukan ini, Ibu dengan cara merendam bunga telangnya dengan air hangat atau air panas gitu ya. Kemudian Ibu diamkan, barulah nanti keluar gitu ya warna dari ekstrak bunga telangnya. Kemudian ini yang nantinya kita akan jadikan indikator alami. Atau bisa juga dengan cara yang manual ya, yaitu dengan cara menggerus bunga telangnya, kemudian dikasih air. Nah, kemudian hasil gerusannya tersebut diperas gitu ya, hingga keluarlah ekstrak bunga telangnya gitu ya. Jadi sama saja, nanti kalian bisa gunakan cara yang satu ataupun cara yang kedua, terserah kalian gitu ya. Kemudian ini sebagai indikatornya ya, ini untuk mengujinya. Kemudian ada pun sifat asam basanya atau larutan asam dan basa yang Ibu gunakan, di sini ada dua. Ibu gunakan yang pertama ada cuka gitu ya, karena di rumah Ibu ada cuka. Kemudian ini kalau misalkan kalian punya jeruk nipis gitu ya, bisa juga kalian gunakan untuk pengujiannya. Nah, di sini ini udah Ibu ambil larutan cukanya, Ibu tambahkan sedikit air. Kemudian ini ada larutan sabun ya, sabun deterjen gitu ya, deterjen cuci baju. Ini Ibu larutkan dengan air. Nanti kita akan identifikasi apakah sifatnya asam dan basa gitu ya. Nah, langsung saja kita praktek gitu ya. Di sini pertama Ibu mau uji identifikasi dulu yang larutannya adalah larutan cuka dulu ya. Kita lihat yang cuka ataupun CH3COH gitu ya, asam cuka. Ini kita masukkan gitu ya ke sini. Yang cuka gitu ya. Sekitar gini aja, terserah kalian gitu ya. Kemudian kita masukkan untuk larutan sabunnya di sebelah sini ya. Ini kalian bisa gunakan mangkok atau apapun ya, terserah kalian. Ini Ibu tambahkan lagi ya biar sama, dikira-kira aja. Nggak harus berapa milinya, kira-kira aja dan bisa melihat perubahan warnanya. Nah, kemudian langsung kita tetesi dengan indikator alaminya ya. Kita lihat apakah warnanya itu berbeda gitu ya. Kita lihat ya. Ini Ibu pakai sendok ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk yang cukanya ya, ini Ibu tambahkan 2 saja. Ini sudah kelihatan ya, 3 deh boleh. Nah, biar warnanya agak cantik gitu ya. Nah, ini lihat warna dari cukanya ketika Ibu tambahkan indikator alami yaitu bunga telang ya, ekstrak bunga telang. Sekarang yang larutan basanya kita tambahkan ya. Nah, seperti ini. 3 ya. Nah, lihat ya bedanya. Ini kita aduk. Ini pengaduknya Ibu pakai ini ya. Karena kan nggak boleh campur-campur. Seperti ini, gitu ya. Dan yang ini Ibu pakai yang ini aja. Nah, bisa terlihat ya perbedaan warnanya yang cantik. Ini tadi ini adalah cuka. Cuka ketika ditetesi dengan indikator alami yaitu ekstrak bunga telang, warnanya seperti ini. Warnanya warnanya itu seperti pink gitu ya, pink keunguan gitu ya. Tapi pinknya pink seulas atau ungunya ungu seulas gitu. Ininya ungu pudar gitu ya. Sedangkan kalau larutan basa atau deterjen gitu ya, ini deterjennya dia warnanya itu seperti ini ya. Warnanya hijau muda gitu ya. Nah, bisa terlihat ya, ternyata kita identifikasi bahwa ketika larutan cuka gitu ya diberi dengan ekstrak bunga telang gitu ya, atau ditetesi dengan ekstrak bunga telang, warnanya itu menunjukkan perubahan warna pink gitu ya. Nah, ini berarti tandanya dia bersifat asam. Sedangkan deterjen, nah ini deterjen, ini ketika ditetesi dengan ekstrak bunga telang, warnanya hijau gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan identifikasi sifat asam basa menggunakan indikator alami. Nah, tidak semua tumbuhan bisa menjadi indikator alami ya. Karena kita lihat apakah tumbuhan tersebut bisa berubah warna di asam dan basa, maka itulah yang dijadikan sebagai patokan suatu ekstrak tumbuhan bisa dijadikan indikator alami. Nah, anak-anak, sudah jelas ya untuk indikator asam basa menggunakan bahan alami.
Nah, ini Ibu sudah demonstrasikan mengenai praktiknya. Nah, kalian bisa coba praktiknya di rumah dengan cara yang sama gitu ya. Kalian menyiapkan larutan-larutan dan ekstrak bunganya. Nah, di sini Ibu punya tugas buat kalian. Tugasnya adalah kalian membuat video praktik. Tidak usah video praktik ya, tapi kalian membuat laporan praktikum, di mana laporan praktikum itu kalian harus foto hasil praktiknya. Jadi seperti ini, nanti di foto hasilnya. Misalkan ini cuka, ya ditetesi dengan ekstrak bunga telang, yang ini adalah sabun ditetesi dengan ekstrak bunga telang. Nah, untuk laporan praktikumnya nanti Ibu berikan formatnya ya. Jadi formatnya itu kalian buat tujuan praktikumnya, teori dasar, alat dan bahannya ya. Alat dan bahannya seperti ini. Adapun bahan yang kalian uji yaitu yang pertama adalah air jeruk nipis ya, kemudian cuka ya, kemudian sabun dan juga air garam. Oke, ada 4 bahan yang kalian harus uji sifat asam basanya, yaitu air jeruk nipis, kemudian cuka, deterjen, dan juga air garam gitu ya. Kemudian ekstrak bunganya kalian pilih minimal 3 macam ya, karena ada banyak macamnya, bisa menggunakan tadi ekstrak bunga telang, bisa juga menggunakan daun pacar, bisa menggunakan kol ungu gitu ya, atau bisa menggunakan buah naga, kemudian bisa juga menggunakan bunga sepatu gitu ya, adapun kunyit dan lain-lain. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Hasilnya kalian foto, kemudian foto hasil praktiknya nanti kalian tempelkan di format laporan praktikumnya. Nanti Ibu berikan format laporannya. Oke, cukup sekian demonstrasi singkat dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.